Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 untuk guru honorer. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport sampaikan, khususnya tentang pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung memasuki pembahasan soal-soal. Kali ini kita akan membahas soal tes PPPK tahun 2021 masih tentang pedagogik. Kita lihat soal yang nomor 1. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Jadi, di sini seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Dengan begitu, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang D. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 2. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Jadi faktor penting yang harus kita pertimbangkan oleh seorang guru, harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jadi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh
memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar yang demikian adalah berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Oke, dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang E. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Jadi, seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan tersebut termasuk membuat kaitan, menghubungkan antara pelajaran yang sudah dipelajari dengan pelajaran yang akan dipelajari. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 4 adalah yang D, membuat kaitan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 5. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemampuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Contextual. Jadi model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir, bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah model pembelajaran problem solving. Oke, maka pilihan yang tepat adalah yang C, problem solving. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Oke, jadi perbedaan antara RPP dan silabus adalah silabus berisi kompetensi dasar atau KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang
A. Silabus berisi kompetensi dasar atau KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Jadi seorang guru mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, dengan demikian maka pilihan untuk soal nomor 7 adalah yang B. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 8. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus, beserta bentuk umum. Membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Kontraktivisme. Oke, jadi di dalam proses belajar-mengajar, para siswa dihadapkan pada situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat hipotesis, trial and error atau mencoba-coba, mencoba membuat pola juga. Hal ini merupakan penerapan teori belajar kontraktivisme. Dengan demikian maka pilihan untuk yang nomor 8 adalah yang E. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 9. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kontraktivisme. Oke, untuk pilihan yang nomor 9 adalah behaviorisme, teori belajar behaviorisme. Berarti isian yang paling tepat, yang sesuai dengan soal nomor 9 adalah yang A. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 10. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran,
C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jadi, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang itu, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor terakhir ini adalah yang B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, itu aja untuk pembahasan soal-soal PPPK pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi tes PPPK. Dan jika Bapak Ibu merasa bahwa video ini berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan saya mohon, saya minta tolong sama Bapak Ibu untuk share video ini, untuk disebarluaskan video ini, bisa melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai. Selain itu juga saya minta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, dan subscribe itu merupakan modal utama bagi channel Education and Support ini untuk tetap eksis memberikan materi-materi pelajaran untuk anak SD dan materi soal-soal untuk para guru honorer yang akan mengikuti tes PPPK. Oke, Ibu, saya ucapkan terima kasih atas like, atas subscribe, atas komennya, atas disebarkannya video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.